Dalam catatan buku harian Santa Faustina nomor 699 ada kata-kata yang indah di sana. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Bagi para devesan kerahiman ilahi, ini adalah hari yang menjadi puncak dari novena 9 hari, mulai dari Jumat Agung sampai kemarin, dan dipuncaki dengan pesta kerahiman ilahi. Apa yang sebenarnya kita renungkan atau rayakan di hari yang indah ini? Pertama, dengan kita merayakan pesta kerahiman ilahi, kita disadarkan bahwa Allah mempunyai rahmat pengampunan yang tiada batasnya bagi kita umat manusia. Bahkan ada teologi yang mengatakan, kalau kerahiman ilahi tidak ada pada pribadi Allah, maka dia sebenarnya bukan Allah. Tapi kerahiman ilahi itu menjadi ciri khas dari Allah itu sendiri. Dan Allah Bapa yang Maha Rahim itu sangat nampak atau kita temukan dalam diri Yesus putranya. Ia yang dihina, ia yang difitnah, dipukul, dirajam, bahkan dibunuh. Tetapi dia memberikan pengampunan kepada mereka yang melukainya. Karena hanya dengan pengampunan Allah itulah, maka luka-luka yang kita torehkan pada hati Allah itu tersembuhkan ketika Dia mengampuni. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Allah selalu membuka tangannya seperti sang bapa yang berlari mendapatkan anak bungsunya yang kembali kepadanya. Allah selalu ingin agar kita selamat. Allah ingin agar kita bahagia dalam hidup. Tetapi kadang kita sendirilah yang mengikat hati dan jiwa kita dengan iri hati, dengan dendam. Para rasul tadi, mereka berkumpul. Mereka berkumpul dan Tuhan datang kepada mereka dan mengatakan, salam bagimu. Atau dalam tradisi kita di Ambon ini biasa, shalom. Hari ini dengan kutipan ini kita diajak untuk merenungkan. Apakah ketika kita duduk bersama, entahkah di gang, di rumah, di mana saja, kita duduk untuk berdoa, kita duduk untuk menceritakan kebaikan, atau orang Ambon bilang, cerita orang lain pubusuk. Damai itu hanya datang dan tinggal di dalam hati orang yang hatinya sendiri ada kedamaian. Ketika hatimu diliputi dengan iri hati dan dendam, cemburu,
maka di sana tidak ada damai, di sana tidak ada Allah. Hal berikut yang kita renungkan di pesta kerahiman ilahi ini adalah tidak seorang pun suci di hadapan Tuhan dan sesama. Kita semua berdosa, termasuk kami para uskup. Mungkin hal yang membedakan hanyalah ada dosa orang yang diketahui umum, sementara lebih banyak dari kita dosanya tidak diketahui. Tapi sering yang kita buat adalah ketika kita merasa dosa kita tersembunyi, ketika kita menganggap bahwa dosa kita tidak diketahui orang, maka di zaman ini lewat media sosial walaupun lewat bercerita, kita menuturkan, kita memperdengarkan dosa dan kesalahan orang lain. Hari ini Tuhan datang dengan kerahimannya. Dalam sebuah catatan yang lain, Santa Faustina menulis, sebelum Allah datang dengan pedang pengadilannya, Dia menawarkan lebih dulu samudra kerahiman ilahi. Supaya kita yang berdosa ini berenang di samudra itu, di lautan itu, agar kita disucikan dari dosa-dosa kita. Hari ini, dalam gereja-gereja yang merayakan pesta kerahiman ilahi, biasanya ada perarakan gambar-gambar kerahiman ilahi, diberkati oleh uskup atau pastor. Dan di sana Tuhan berjanji bahwa pengampunan akan menjadi milikmu. Tetapi jangan lupa bahwa harus masuk di dalam kamar pengakuan. Di sana Anda tidak akan lagi bertemu dengan pribadi imam yang Anda kenal. Kenal kelakuannya, kenal kekurangannya, kenal dosa-dosanya. Karena di sana dia akan mewakili Kristus dan mengatakan, anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kita diingatkan oleh kata-kata Paus Fransiskus sendiri. Allah tak pernah bosan untuk mengampuni kita. Tapi hanya kitalah yang kadang capai atau banyak alasan untuk tidak datang mengaku dosa-dosa kita. Karena itu, dalam kesadaran inilah, marilah kita menghampiri kerahimannya lewat kamar pengakuan. Dan di sana Anda akan mendapatkan kata-kata Tuhan sendiri, anakku, pergilah, dosamu telah diampuni. Semoga demikian. Amin.